Jadi satu. Itu untuk bagaimana performance itu diperlukan, karena sendal jepit itu kayak neng WC. Sendal jepit misalnya di penita ini ya, mulai hilang di mungkin. Jadi singkatnya dengan sepatunya itu dia gigit, gitu. Dia gigit, air itu ditaruh di sepatu itu. Hufain itu adalah sepatu musim dingin yang dia dipakai itu Hufain. Itu adalah sepatu yang isinya air dan bisa nampung banyak itu air karena itu nggak bocor. Digigit sampai dia rock climbing itu karena dia suka dia pernah di gudang jurang itu. Jadi naik itu, akhirnya singkatnya diajari gitu karena dulu sekolahnya alam dia. Ya pelacur yang tadi, pelacur yang tadi. Ya saya nggak tahu kaitannya dengan pengasuhnya, nggak tahu. Tapi yang jelas yang cerita ini adalah pelacur yang bisa kayak gudang-gudang itu. Nah, akhirnya air itu diangkat dan setelah itu diangkat, air itu dikasihkan minum. Anjingnya kemana ya? Mana dia? Pokoknya ke sana lagi. Mbak Surit mana Mbak Surit? Nyanyi belas ya Mbak Surit. Oke, jadi biasanya dikasih air dan betul-betul singkat cerita dalam hadis Bukhari itu dikabarkan pada Rasulullah, ia mubasar bil jannah. Wanita inilah yang sudah ditulis namanya di surga padahal orangnya masih hidup di dunia. Ada apanya dengan wanita ini? Ada satu nilai-nilai tidak menyiksa. Dia menyelamatkan anjing loh ya, bukan manusia, bukan TKW. Satu anjing dia selamatkan, maka dia surga tiketnya sudah didapatkan sebelum dia memasukinya. Sementara ada wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Suatu ketika dia punya kucing kesayangan sebetulnya, tetapi sayang dia nyiapkan untuk buka puasa untuk satu keluarga, dimakan itu kucing. Kurang ajar kucing itu makan, kurang ajar makan makanan yang sudah disiapkan itu. Begitu dia makan, maka dia sakit hatinya luar biasa. Maka kucing itu ditali di tiang gini, dikasih tali, dikasih makan sengaja tapi tidak sampai. Jadi segitu, semuanya. Coba salah satu jadi dipraktikkan. Jadi sengaja. Jadi karena saking mangkelnya, saking kurang ajarnya ini, maka dikasih tali sampai sini tapi makanannya di sini. Luar biasa. Maka Nabi mengatakan wanita ini walaupun dia puasa tadi, tetapi dia tidak bisa masuk surga sebelum melewati neraka karena kucingnya tadi. Saya sekalian mudah-mudahan bisa memaknai bagaimana seorang wanita, bagaimana seorang nyawa manusia, bagaimana seorang penderitaan manusia, penyiksaan manusia dibanding nyiksa hanya seekor kucing. Bagaimana nolong hanya seekor kiri tadi, sepuh tadi. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberi pemaknaan dan saya al-akil yakfi bil syarah. Orang itu kalau pintar cukup dengan jawaban isyarat saya sudah pintar. Apalagi ayat tadi mana ya? Halo. Wajahnya sih intelek gitu. Itu di dalam telek itu. Oke, selebihnya Cak Nun aja, monggo. Saya cuma mau nambahi dari Mas Toto Raharjo, saya nggak tahu di mana beliau tapi pasti ada di sekitar sini. Kalau beliau mau maju alhamdulillah, cuman beliau membenahi dan mengusulkan. Memang problem kekerasan itu karena terjemahan violent itu diterjemahkan dari kekerasan, padahal kekerasan itu bagus kan, tidak ada masalah kan. Mestinya diterjemahkan kekejaman, kan jelas kalau kekejaman. Kalau kekejaman itu dia bisa fisik, bisa rohani, bisa apa. Kalau kekerasan kan jadi hanya fisik. Padahal keras itu kan harus, hukum itu harus keras. Hukum tidak bisa lembut, tidak bisa lunak, tidak bisa kan gitu. Hukum itu keras. Dan dalam hidup ini dari yang paling rohani sampai yang paling jasad, nah jasad ini keras, harus keras. Maka terjemahan violent mestinya adalah kekejaman. Ini menurut Mas Toto. Yang nomor dua, sekedar untuk supaya kita punya panduan di dalam melihat, mengalami, mendengar, meneliti atau apapun segala macam seperti yang diungkapkan Pak Wijayanto. Jadi kalau dalam
pembelajaran-pembelajaran di pesantren Islam itu ada urut-urutan dari ilmu yakin ke hakul yakin baru ainul yakin. Selama kita di kampus 6 tahun itu itu adalah pembelajaran pada tataran ilmu yakin, meskipun kita bisa memperoleh sejumlah hakul yakin, tetapi dia sama sekali tidak ada kurikulum untuk ainul yakin. Nah, sementara kalau yang Anda alami di Kenduri Cinta ini, itu Anda justru melalui metodologi ainul yakin, Anda mengalami sendiri, Anda menguji diri, kebersamaannya, kasih sayangnya, ketulusannya, kejujurannya, sehingga di sini bisa ada variabel-variabel komunikasi yang luar biasa. Bahasanya Mas Wijayanto tadi, kalau kita memakai mata pandang hukum, banyak sekali kalimat-kalimatnya yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan beliau tersangka, kan begitu. Kalau kita memakai frame hukum yang keras itu lah, padahal yang diomongkan dia tadi bukan kekerasan, itu kelembutan-kelembutan, sehingga kalimat yang sebenarnya lembut kalau kita tangkap dengan cara pandang yang keras, dia bisa menjadi faktor yuridis. Sementara yang dilakukan Pak Wijayanto tadi adalah sesuatu yang produknya adalah komunikasi yang mesra, komunikasi yang menggembirakan. Misalnya, mana anjingnya tadi, coba contoh yang jadi kucing suruh gini-gini tadi, itu kan bisa menjadi pelecehan kalau kita memakai cara berpikir yang kaku tadi itu. Sama ini yang namanya kekerasan, violent adalah kekerasan, itu sekarang sudah menjadi kayaknya sudah internasional ya Bang ya. Jadi ketika saya di Abu Dhabi sama Kiai Kanjeng, itu kita bertengkar sama seorang polisi, di mana salah seorang teman dari KBRI itu nyenggol gini. Jadi di sana itu asal nggak menyentuh itu berarti bukan kekerasan. Kalau sampai menyentuh itu berarti kekerasan lah. Kalau dapat kita kan gampang untuk bikin kekerasan dalam tanda petik kepada polisi itu. Akhirnya kan saya lakukan betul. Jadi karena dia akhirnya diseret ke kantor polisi, teman kita ini, hanya karena dia dituduh nyenggol. Jadi begitu nyenggol itu kekerasan, dan itu sudah bisa ditahan, bisa diproses secara hukum dan bisa dihukum hanya karena nyenggol. Nah, kalau kita maki-maki, dipisui nanti kayak apapun tidak akan bisa menjadi fakta yuridis lah. Ini kan enak banget kalau harus memperlakukan polisi seperti itu. Akhirnya saya antarkan di kantor polisi dan saya cuma begini menteleng begini. Akhirnya entah bagaimana ceritanya dibebaskan. Kan saya disuruh masuk nggak mau. Lah, ini tuh tak pendelengnya kirim buyo apa ceritanya pokoknya harus dibebas. No. Setelah itu saya ajak untuk nggodain polisi-polisi di bandara itu. Jadi iki ono polisi ngelompok, aku karo kanca-kanca tak kon ngelompok akhirnya diancuk semua. Bobol polisi ya mak. Dia asu. Ngomong kayak gitu, kalau artinya asu gitu. Dia tahu kalau kita maki-maki tapi nggak nyenggol. Nggak nyenggol baru saya kena yuridis. Karena nggak nyenggol di kita ini polisinya kita aja nih kayak asu bajingan. Itu warap yang ini kayak asu bajingan. Kita maki habis, tapi kita nggak bisa kena hukum. Salahmu diri nggak aturan salah. Kamu suruh Jawa ya. Wong Jawa Islam diakali, Gusti Allah diakali. Kok ngomong Arab malaikat diakali ya. Wong apa meneh Jawa mampu Madura. Disuruh masuk surga malaikat makan ae. Masuk, Om. Ya.